Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi taslimat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, sehat, dan Islam. Dan tak lupa pula kami haturkan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam, yang dimana saya akan menjelaskan tentang syarat, rukun wudu, serta hal-hal yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Adapun syarat berwudu itu ialah seperti Islam, berakal atau tidak gila, balik, tamyiz atau dewasa, bersih dari haid dan nifas, kemudian yang terakhir ialah menggunakan air yang suci. Kemudian selanjutnya yaitu rukun wudu. Yang pertama ialah rukun wudu menurut pandangan Imam Hanafi. Imam Hanafi mengemukakan bahwa rukun wudu itu terdiri dari 4 rukun. Yang pertama, membasuh seluruh bagian muka. Kemudian yang kedua ialah membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Ketiga, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keempat, membasuh 4 bagian kepala. Adapun hal-hal yang membatalkannya menurut mazhab Hanafi ini ialah yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, tidur. Di sini tidur yang dimaksudkan ialah yang tidur yang bukan dalam posisi tamakun atau bisa disebut duduk. Kemudian yang ketiga ialah hilang akal, baik itu hilang akal karena tidur, mabuk, ataupun sakit. Kemudian yang keempat ialah keluarnya sesuatu dari kulit atau badan. Kemudian sekarang yang kedua ialah pandangan Imam Maliki, di mana Imam Maliki ini mengemukakan bahwa rukun wudu itu terdiri dari 7 rukun. Yang pertama adalah niat, di mana niat ini dilakukan di awal sebelum melakukan gerakan wudu yang pertama. Jika gerakan wudu yang pertama ialah membasuh muka, maka niat dilakukan sebelum melakukan basuhan muka. Kemudian yang kedua ialah membasuh seluruh bagian muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Dan yang keempat, membasuh rambut atau membasuh bagian kepala dari batas tumbuhnya rambut hingga ke belakang kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, mu'alat. Mu'alat maksudnya ialah segera membasuh bagian wudu lainnya sebelum keringnya bagian wudu yang telah dibasuh terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ialah menggosok bagian wudu.
dan mengalirkan air kepada bagian wudhu. Maksudnya di sini seperti menggosok atau menyela-nyela jari tangan ataupun jari kaki. Adapun hal-hal yang membatalkannya menurut mazhab ini, yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, tidur atau bukan keadaan tamakun. Kemudian yang ketiga ialah hilang akal karena mabuk, sakit, ataupun tidur. Kemudian yang keempat ialah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Hal tersebut akan batal jika hal tersebut terasa nikmat. Kemudian yang ketiga ialah pandangan menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mengemukakan bahwa rukun wudhu itu terdiri dari 6 rukun. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat, mengusap rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian yang keenam, tertib. Tertib yang dimaksudkan ialah harus berurutan. Adapun hal-hal yang membatalkannya menurut Imam Syafi'i ialah yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk, sakit, ataupun tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang kelima adalah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Kemudian selanjutnya, yang keempat, pandangan menurut Imam Hambali. Imam Hambali mengemukakan bahwa rukun wudhu itu terdiri dari 7 rukun. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat, mengusap seluruh bagian rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, mu'alat. Yang ketujuh, tertib. Adapun hal-hal yang membatalkannya ialah keluarnya sesuatu dari dua lubang yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk, sakit, ataupun tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Baik, itulah keempat pandangan yang berbeda dari keempat mazhab. Harapan saya dengan video ini semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan mazhab yang dianut masing-masing orang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.